Iya, salah. Oke. Apa kabar Tinggi? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah sehat selalu. bahagia. Bahagia selalu. Semoga bunikan juga sehat terus, bahagia selalu. Amin. 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 Gitu ya, hari ini kita ke kegiatan pendampingan individu 4 ya. Ya, Pendampingan individu 4 itu evaluasi dan pengembangan proses manajemen. Maka dari itu hari ini nanti saya ada jadwal observasi kegiatan budaya di dalam siap. belajar mengenal. Siap, siap. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan yang ingin saya tanyakan. Oke. Yang pertama adalah nanti di kelas berapa dia? Di kelas 6A, Kelas 6A, mata pelajarannya apa? mata pelajarannya tema 8, subtema 3. Ada muatan apa saja di situ? Ada muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA, bahasa Indonesia. Pengamatan, kemudian IPA-nya tentang gerhana matahari, gerhana bulan, dan sistem penanggalan. Kelas 6, tema 8, subtema? Subtema 3. Subtema 3. Oke, Bu Dia, saya yang tujuan pembelajarannya. Ya, terima kasih Bu Niken. Untuk tujuan pembelajarannya ini diharapkan siswa setelah melakukan proses pembelajaran pada hari ini, anak-anak siswa-siswi saya ini dapat mengetahui, kemudian juga dapat mengadakan percobaan atau simulasi tentang proses terjadinya gerhana bulan dan proses terjadinya gerhana matahari, serta dapat membuat laporan pengamatan dari hasil percobaan tersebut. Kemudian untuk ternaknya, diharapkan anak-anak itu mampu membuat rangkuman, nanti akan ada diferensiasinya sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Ya, dua muatan ya, IPA dan bahasa Indonesia, IPA mengenai gerhana matahari, gerhana bulan, dan bahwa dilanjutkan dengan tujuannya tadi anak-anak dapat membuat laporan mengenai pencapaian. Oke. Area pengembangannya apa yang ingin dicapai? Untuk area pengembangan secara kognitif, anak-anak mampu memahami proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, serta sistem penanggalan. Untuk area psikologisnya, saya harap anak-anak itu mampu mengembangkan potensi dari diri mereka, mengetahui potensi mereka masing-masing, kemudian mereka mampu untuk bersosialisasi bersama teman kelompoknya, mereka dapat mengeksplor kemampuan mereka untuk presentasi dan mengeksplor kemampuan mereka sesuai dengan bakat minat mereka yang terkait dengan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan tersebut, strateginya apa? Untuk strategi yang saya pakai adalah saya membuat RPP-nya itu yang RPP berdiferensiasi dengan muatan KSE, kemampuan sosial emosional untuk anak-anak, sehingga kemudian model pembelajarannya itu model pembelajaran cooperative learning atau pembelajaran kooperatif dengan metode pembelajaran problem based learning. Jadi dalam langkah-langkahnya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, kemudian berarti dia sudah ada tujuan pembelajaran dengan dua muatan mapel ya, Indonesia dan IPA. Area pengembangannya juga ada dua, serta strategi yang dipersiapkan diferensiasi, menggunakan diferensiasi dengan muatan KSE, ya, metodenya link dan PBL. Kemudian semoga
kita lanjutkan ke kelas. Saya ingin sekali melihat bagaimana proses pembelajaran. Ya. Ya, terima kasih. Saya tutup obrolan. Waalaikumsalam. Oke. Nah, anak-anakku yang bahagia dan ceria. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu untuk meminta kepada Tuhan agar apa yang kita peroleh di pembelajaran pagi hari ini menjadi suatu pembelajaran yang berkah. Oke, berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Tetap tenang, tangan tetap di atas meja. Perhatikan instruksi dari saya. Dengarkan instruksi dari saya. Oke anak-anak, diam sejenak. Kita lupakan segala aktivitas yang kalian lakukan. Hentikan semua aktivitas. Relax, tangan di atas meja. Kemudian lemaskan bahu-bahu otot kalian. Apa yang kalian lihat, apa interpretasi kalian setelah menyaksikan gambar ini? Ada gambar apa di situ? Coba deskripsikan. Mataharinya itu siang hari, tetapi gelap. Gelap apa terang itu? Gelap. Kenapa kok seperti itu? Sudah tahu spoiler dari saya. Ingin mempelajari tentang materi pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang peristiwa alam yang tidak sering. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang gerhana bulan, gerhana matahari, dan sistem penanggalan. Sehingga setelah pembelajaran hari ini kalian dapat mengetahui proses terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, dan sistem penanggalan. Kemudian kalian juga mampu membuat laporan percobaan hasil pengamatan atau laporan hasil percobaan. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari Dari gerhana matahari, dari gerhana bulan. Sudah ada gambaran belum setelah kalian membaca bersama tadi? Masih belum ya? Oke, kita lanjutkan dengan simulasi video pembelajaran berikut ini. Kalian simak video pembelajaran berikut ini. Dimana apabila posisi bulan pada nomor 1, maka nantinya akan terjadi bulan penuh atau bulan purnama. Kemudian apabila posisi bulan pada nomor 2 ini akan terjadi gerhana bulan penumbra. Kemudian apabila posisi bulan pada nomor 3 ini nantinya akan terjadi gerhana bulan sebagian, dan posisi bulan ketika pada nomor 4 akan terjadi gerhana bulan. Matahari diduduki oleh bulan. Ya, matahari. Bulan. Jadi gerhana matahari adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus sehingga cahaya matahari ditutupi oleh bulan. Sekarang gerhana bulan. Oke, berarti sudah mulai paham ya. Untuk lebih memahami, saya mau 3 relawan untuk mempraktikkan. Nah, apa yang terjadi pada bumi? Nah, mendapatkan cahaya, semuanya bisa lihat? Bisa? Garis lurus sana, di garis sana,
Menhep. Lu bisa diem nggak? Enggak. Misalnya mati. Tidak bisa memantulkan cahaya. Kenapa kok tidak bisa memantulkan cahaya? Menhep. Bisa diem. Terhalang oleh bumi pinter. Apa yang terjadi pada bumi? Mendapatkan tapi tidak bisa penuh karena kayak gambar yang di awal tadi. Nah, kenapa kok tidak dapat cahaya penuh, anak? Terhalang oleh bulan. Ini namanya gerhana apa, anak? Gerhana matahari. Itu gerhana apa? Gerhana bulan. Oke, notulen dicatat ya. Oke, sekarang gerhana matahari. Itu gerhana apa? Apa yang terjadi pada bumi? Bumi mendapatkan cahaya tapi tidak sampai. Nah, tidak mendapatkan cahaya penuh dari matahari karena mataharinya terhalang bulan. Oke, silakan dicatat notulen ya. Bulan. Nah, Wisnu, apa yang terjadi pada bumi? Ya, terhalang oleh bulan. Oke, next. Nih, ini namanya gerhana apa ini? Apa yang terjadi? Terhalang oleh bumi. Oke, sip. Simulasikan gerhana sebagian, gerhana cincin ya. Gerhana bulan terjadi karena cahaya matahari diawali oleh bumi. Atau matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis. Gerhana bulan total. Gerhana bulan sebagian. Mengumpul bagian tengah. Ini adalah bagian bunda, dan di samping adalah bagian penyangga. Bulan. Bulan total. Adalah penugasan mandiri sesuai dengan apa yang kalian mau. Ada 3 pilihan. Yang pertama membuat bukan gerhana matahari, gerhana bulan, dan sistem penanggalan. Masih ingat bukan? Nah, tuliskan. Yang kedua, membuat vlog atau video simulasi proses terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, dan sistem penanggalan. Dan yang ketiga, pilihan ketiga, menggambar poster bulan dan gerhana matahari. Adanya rotasi revolusi bumi dan bulan, sehingga pada suatu ketika ketiga benda langit ini apa saja tadi? Nanti saya bagi apa itu namanya, ada soal sebenarnya apa saja. Kalian yang menjawab saya lisankan saja. Langsung angkat tangan ya. Kamu temui dalam mempelajari materi ini. Tantangannya apa? Presentasi. Kenapa presentasi? Jangan malu, yang penting gimana? Cara mengatasi rasa malu gimana? Pakai lagu saya cemburu. Berikutnya, terakhir, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Apa? Dengan apa, Queen? Belajar dengan giat lain. Tutup pembelajaran kami dengan sejenak alhamdulillah atas segala yang kita dapatkan pada hari ini. Berdoa kepada
Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam, Bu Niken. Bagaimana setelah pembelajaran? Alhamdulillah sudah lega. Sudah Sudah bebannya sudah terangkat. Tadi sempat nervous. Duh, gimana ya? Tapi sekarang alhamdulillah sudah selesai. Jadi sudah bebannya sudah lega. Oke, ya refleksi dulu yuk. Monggo. Sudah melakukan apa saja tadi Bu Dia? Menurut saya ya dengan usaha semaksimal saya, ya saya rasa ya alhamdulillah secara garis besar sudah sesuai dengan RPP yang saya buat. Tapi ya tetap pasti ada kekurangan-kekurangan. Penguasaan kondisi kelas, kondisionalnya kelas ini ya jujur saja ya cukup kewalahan. Meskipun anak-anak itu sudah diberitahu, saya sudah ke sana kemari, tapi ya namanya anak-anak ya mereka mengekspresikan keaktifan mereka seperti itu ya wis. Tapi alhamdulillah mereka sudah ikuti pembelajaran. Saya harap apa yang mereka pelajari pada pelajaran ini bermakna bagi mereka dan bisa mengena di pikiran mereka sehingga besok kali ketika ada evaluasi keluar mereka sudah bisa. Oke, kalau saya sih melihatnya sudah sangat bermakna karena anak-anak belajar dengan melakukan praktek sendiri. Kalau saya melihat apal akhirnya karena praktek ini apa nyaut gitu. Terus kelasnya besar, Mengkondisikan anak-anak. mengkondisikan anak-anaknya dengan cara apakah itu? Jadi nanti bisa mengetuk hatinya anak-anak. Mengetuk hati, piye caranya mengetuk hati anak? Ya, dikasih masukan, mengingatkan lagi kesepakatan kelasnya, Nah, kembali kesepakatan kelas. mm, Sering-sering mengingatkan karena memang anak-anak itu modelnya sekarang diberitahu, dia ingatnya pada saat diberitahu. Beberapa jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak-anak. Kembali terefleksi, apakah tadi kesepakatan kelas disinggung? Nah, itu tadi kok ya lupa sebenarnya. Sampai lupa. Harusnya bagaimana kesepakatan kelas itu? Di awal tadi ya. Hmm, Lupa saya tadi. itunya Budi ya PPT-nya sudah bagus. Ke belakang sudah mengakomodasi apa namanya kebutuhan anak-anak. Materinya runtut di PPT. eh, agar tidak lupa mengenai kesepakatan kelas. Harusnya bagaimana? Dicantumkan di PPT. Nah, bagus sekali. Pembelajarannya bagus. Fokus pembelajaran kita kali ini itu RPP pembelajaran yang berpusat pada Murid. dengan strateginya tadi sudah ditulis di awal. Ingat tadi apa? Paspra tadi strateginya. Strateginya pakai RPP berdiferensiasi, menggunakan KSE, kemudian model pembelajarannya cooperative learning, metode pembelajarannya problem based learning, menggunakan sintaknya PBL. Tadi menggunakan media pembelajaran yang beragam, ada teks, ada video, kemudian juga simulasi praktik langsung, kemudian diskusinya anak-anak bersama anak-anak. Jadi juga ada ceramah dari saya juga. Dari beberapa ini, yang pertama tadi diferensiasi, menurut dia sudah tercapai nggak? Menurut saya insya Allah Sudah sudah. tercapai. Terus yang berikutnya ada apa tadi ya? KSE. Di awal sudah ada ice breaking, di akhir tadi menjelang untuk mengkondisikan setelah tadi juga dikasih ice breaking, tepuk-tepuk semangat biar kembali. Sudah. Saya melihat di RPP itu ada ya, ada di belakang penilaian ada. Maksudnya itu bagaimana? Biar mereka juga menjadi salah satu rule-nya. Maksudnya bagaimana? Disampaikan Sampaikan di awal. Ya. Agar tidak lupa. Bagaimana tadi? Cantumkan di slide. Cantumkan.
Sudah itu tadi. Apakah sudah ada kesimpulan tadi? Menarik kesimpulan. Nah, Saya tadi kan sempat apa kita pelajari hari ini gitu. Ya betul. dari sisi pelaksanaan secara garis besar bagus. Scaffolding tadi sudah. Ya, hebat dia, gelasnya besar, tapi gak ngambek, gak marah, gak ada kata-kata negatif, gak ada. Mampu ini apa itu mengakui kemampuan kekuatan temannya tadi seperti memberi apresiasi kepada teman yang sudah mau menjawab, apresiasi pada teman yang sudah mau presentasi, menghormati pendapatnya teman dalam kelompok, itu juga masuk keterampilan berrelasi, jadi berkolaborasi sama teman-temannya dalam menyelesaikan masalah kelompok tadi. Kira-kira anak-anak tahu nggak kalau Budia itu punya tujuan ini? Tadi belum sempat saya Nah, ya, harusnya anak-anak tahu pertanyaan yang membuka. Terima kasih, semoga apa yang kita bincang-bincangkan tadi bermanfaat buat saya, sangat buat Budia, buat anak-anak. Sekalian. Terima kasih ya Budia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah.